Cila sama Tante Sani. Ya, kita mau mulai pujian kita karena Tuhan sayang padaku. Tante juga punya gerakannya. Nanti kita yang kali ini mau pakai gerakan ya. Kita mulai ya, kita belajar bareng-bareng. Pujian tadi anak-anak, berkat ku terima dari Tuhan Yesus. Kita sudah terima berkat dari Tuhan melimpah-limpah. Apa aja sih berkat dari Tuhan tuh? Anak-anak sehat, kita semua sehat nih di sini. Ya kan, anak-anak di rumah juga sehat kan? Bisa bernafas dengan leluasa. Itu berkat dari Tuhan. Terutama berkat dari Tuhan itu kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Itu juga berkat dari Tuhan. Nah, kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Anak-anak duduk yang manis. Kita mau angkat pujian. Apa yang
Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala anugerah Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah kiranya pujian kami boleh naik ke hadirat Tuhan. Dan sebentar, kami anak-anak Tuhan, kami akan diajar oleh firman Tuhan, memberikan kami hati yang baik, telinga yang baik, bahkan seluruh kehidupan kami yang baik Tuhan, supaya kami dapat mengerti rencana dan kehendak daripada firman Tuhan yang sebentar akan ditaburkan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, sebelum Tante menceritakan firman Tuhan, Tante punya video. Nanti anak-anak bisa tonton terlebih dahulu ya. Dilihat, ditonton ya. Jangan main-main, tapi diperhatikan benar-benar. Selamat menonton. Pelajaran tentang kejujuran dari Kisah Gehazi. Kitab 2 Raja-Raja 5, ayat 1 sampai dengan 27. Naaman, Panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehazi, bujang Elisa, abdi Allah. Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia, dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Jawabnya, Selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Naaman berkata, "Silakan, ambillah 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana Gehazi?" Jawabnya, Hamba-Mu ini tidak pergi kemana-mana. tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta, putih seperti salju. Nah, anak-anak sudah tonton kan videonya? Gimana? Kita dapat belajar ya dari video yang tadi sudah kita lihat. Di situ kita sudah belajar dari kisah seseorang yang bernama Gehazi, ya. Gehazi yang tidak tulus, Gehazi yang tidak jujur,
malah dia itu berbohong kepada Naaman, ya, bahwa kata Gehazi ada 2 orang yang membutuhkan uang dan harta, ya, yang tadinya mau diberikan kepada Elisa, tapi dia diam-diam tuh datang ke Naaman terus mau minta harta dan pakaiannya itu, dan dia berbohong. Dia bilang ada 2 budak, ya, yang membutuhkan uang dan pakaian tersebut. Padahal Elisa kan tadinya udah nggak mau, Elisa itu punya hati yang bersih. Nabi Elisa itu punya hati yang bersih. Dia tidak mau menerima apa yang diberikan oleh Naaman. Tapi Gehazi dia itu berusaha mengambil harta itu, uang itu, pakaian itu sebenarnya untuk kepentingan sendiri. Nah, ya. Dan Nabi Elisa itu tahu kalau Gehazi itu sudah berbohong. Nah, terus Nabi Elisa bertanya sama Gehazi tentang kebohongan dia. Tapi Gehazi tidak mau jujur. Dia malah berbohong lagi. Untuk menutupi kebohongannya, dia berbohong lagi. Nah, akhirnya Nabi Elisa sangat marah, ya. Sehingga karena dia sudah berbohong, Tuhan akhirnya menghukum Gehazi dengan memberikan dia satu penyakit kusta. Padahal kan Naaman sudah sembuh dari penyakit kusta. Nah, tapi karena dia berbohong, akibatnya dia mengalami penyakit kusta. Dan itu tidak cuma Gehazi anak-anak, tapi sampai anak cucunya. Seketika itu juga firman Tuhan katakan tubuhnya Gehazi berubah putih seperti salju. Ih, ngeri ya. Nah, kita belajar ya anak-anak hari ini, Gehazi bukanlah orang yang patut kita contoh. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita harus menjadi orang yang jujur. Kita harus menjadi orang yang bersih seperti Nabi Elisa. Ketika kita mau nolong orang, ya punya hati yang bersih aja, nggak mengharapkan imbalan. Nah, karena ketika kita menjadi orang yang jujur, maka Tuhan itu akan percaya sama kita. Tuhan itu akan menjadikan kita anak kesayangannya Tuhan, sehingga orang-orang di sekeliling kita juga pasti akan sayang sama kita. Nah, sebagai ayat penutup, yuk kita mau sama-sama buka firman Tuhan di Matius 5 ayat 37. Ini firman Tuhan yang bilang, ya, Matius 5 ayat 37. Firman Tuhan berbunyi demikian, ya. Jika ya, kata firman Tuhan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, ya, karena apa yang lebih daripada itu semuanya berasal daripada si jahat. Jadi kalau iya iya, kalau enggak. Jadi firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita tidak berbohong, ya, supaya kita jujur dimanapun kita ada, mau di rumah, mau di sekolah. Saat tante juga sama, di tempat kerja, tante juga diajarkan supaya kita dimanapun kita berada, di gereja, kita harus bersikap jujur. Karena Tuhan itu menyayangi anak-anak yang jujur dan tulus, ya. Sekian firman Tuhan, kita ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak udah dengar belum firman Tuhannya? Nah, tadi udah nonton, udah dengerin Tante Sani firman Tuhannya. Tadi dibilang apa? Jangan kayak Gehazi, ya. Jangan kayak Gehazi, suka tidak jujur. Jadi kita semua harus bersikap jujur supaya menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita sudah di akhir ibadah online kita hari ini. Kita mau angkat pujian saat pagi hari ini. Tuhan
Tuhanmu